Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gambaran umum suatu proses evaluasi yang terjadi dengan entrepreneurship atau yang lebih kita kenal sebagai kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan ketika kita belajar, apa sih nanti yang menjadi learning outcomes atau apa yang bisa kita pelajari dari sesi kali ini. Tentunya di akhir sesi ini Anda diharapkan mampu menjelaskan suatu definisi dari entrepreneurship, intrapreneurship, dan juga technopreneurship. Kemudian Anda juga diminta setelah sesi ini agar bisa menggambarkan hubungan antara persamaan dan juga perbedaan antara keduanya. Kemudian bagaimana nanti Anda bisa mencari suatu diferensiasi antara entrepreneurial dan technopreneurial itu sendiri, prosesnya seperti apa, Anda diharapkan bisa ya membedakan, proses tersebut. Kemudian tentu di akhir sesi ini Anda semua diharapkan bisa me mendiskusikan terkait technopreneurship dan juga perkembangannya di Indonesia dan juga di Asia tentunya dan juga secara global itu seperti apa. Jadi diharapkan learning outcomes ini atau learning objectives ini bisa nanti, mmm, didapatkan setelah belajar sesi ini. Baik, untuk mengawalinya di sini ada satu kutipan dari, Peter Drucker ya, di mana the entrepreneurial mistakes gitu ya, it's not a magic, it's not a mysterious, and it has nothing to do with the gains. It is a discipline and like any discipline, it can be learned. Jadi segala sesuatunya gitu ya mengenai kewirausahaan itu sendiri, ini bisa dipelajari. Jadi bukan bakat bawaan lahir begitu ya, karena ayah ibunya seorang, pebisnis begitu, ternyata anaknya juga tidak. Ya, ini yang digambarkan oleh Peter Drucker bahwasanya setiap orang tentunya bisa belajar mengenai ini, gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita coba untuk mempelajarinya dan tentunya untuk kewirausahaan itu sendiri sudah berevolusi tadi ya disebutkan. Nah, di sini ada definisi dari kewirausahaan itu sendiri atau yang biasa disebut entrepreneurship gitu ya. Di sini digambarkan oleh Sam Fitter gitu ya dari tahun 1934. Dia menyebutkan bahwa entrepreneurship is a firm that operates and implements a combination of new activities such as product development, marketing, resources for raw materials, and manufacturing approach and new organizational structure. Nah, di sini bagaimana tadi suatu kewirausahaan itu ya di dalam sebuah perusahaan itu mengembangkan ya, mengimplementasikan beberapa aktivitas bisnis ya, baik itu dari pengembangan produk, kemudian bagaimana dia memasarkan menggunakan marketingnya, kemudian bagaimana melihat ya, resources gitu ya, atau bahan baku dari materialnya sendiri dari, untuk produknya itu, kemudian bagaimana nanti mereka mengolahnya sampai organisasi-organisasi terkecil di dalam suatu perusahaan itu. Jadi ini definisi yang, sering kita lihat juga ketika membahas tentang entrepreneurship ya. Kemudian di definisi yang selanjutnya, siapa sih entrepreneur itu? Nah, di sini disebutkan someone who establish a new entity to offer a new or existing product or service into a new or existing market, whether for a profitable or non-profitable outcomes. Jadi siapa saja yang membangun gitu ya atau yang membuat sesuatu yang baru ya, yang menawarkan baik itu berupa produk ataupun service ya kepada target pasarnya atau market yang ada, baik itu untuk keuntungan pribadi ataupun, non profitable gitu ya, itu juga disebut sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Nah, kemudian di definisi yang lain tentunya, entrepreneur ya, entrepreneur itu seperti apa? Entrepreneur di sini ada 2 poin, yang pertama adalah seorang individu di dalam suatu organisasi yang, memiliki karakter
entrepreneurial tadi gitu ya. Jadi dia memiliki karakter-karakter itu ya. Nah, kemudian yang kedua, secara general ini adalah individu yang memiliki karakteristik tadi, tapi mempraktekkan idenya kepada perusahaan sehingga memunculkan suatu produk. Nah, itu yang disebut dengan intrapreneur. Ya, jadi memang ada perbedaan tadi ketika kita bilang entrepreneur gitu ya, sama intrapreneur. Nah, bedanya di mana? Di karakteristiknya yang berbeda ya. Karakteristiknya ini tentunya dia ingin mengembangkan idenya dalam hal pengembangan produk dalam perusahaannya atau dalam produk bisnisnya. Nah, kemudian di definisi mengenai technopreneur ya di sini digambarkan bahwa teknologi dan entrepreneurship itu bergabung ya menjadi satu kemudian melahirkan yang namanya technopreneurship. Jadi who is a technopreneur gitu ya. Jadi seorang yang bisnisnya itu ya di dalam bisnisnya itu ada hubungannya dengan teknologi. Baik itu secara teknologi yang diadaptasi untuk memudahkan bisnisnya ataupun bisnisnya yang menggunakan teknologi itu seperti misalnya adanya internet gitu ya. Adanya pengembangan model bisnisnya itu sendiri gitu ya untuk meningkatkan economic growth-nya gitu ya, untuk mendapatkan profit-nya, untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya bisa dihubungkan dengan teknologi. Nah, jadi secara simple, entrepreneurship dan technopreneurship ini itu satu kesatuan yang sama. Namun karena perkembangan teknologi, maka sekarang banyak disebut dengan technopreneurship. Nah, jadi hubungannya adalah ketika seorang entrepreneur tadi dia bisa menggunakan teknologi, kemudian dia mengembangkan bisnisnya menggunakan teknologi tersebut, maka dia disebut sebagai technopreneur. Sekarang juga banyak berkembang ya, namanya ada sociopreneur, kemudian ada edupreneur ya yang orang berbisnis misalnya di bidang pendidikan misalnya gitu ya. Kemudian religiopreneur, orang yang berbisnis di bidang religius misalnya. Nah, hal-hal ini berkembang karena memang ada kebutuhan, ada demand-nya sendiri gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada technopreneurship di era abad sekarang ini bagaimana perkembangan teknologi sangat pesat, tentunya melahirkan juga banyak technopreneur gitu ya. Oke, contoh yang sangat mungkin tidak asing lagi buat Anda semua adalah bagaimana Gojek ya. Dia berhasil mengembangkan bisnisnya dari startup kemudian menjadi unicorn, kemudian extend lagi ke dekakron gitu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin salah satu perusahaan di Indonesia yang pertama kali gitu ya yang bisa lompatannya begitu jauh gitu ya. Bahkan di dalam gambar ini itu adalah Ratu Belanda gitu ya yang sangat mengapresiasi bahwasanya dengan adanya technopreneurship ini akhirnya bisa membuat solusi dari berbagai permasalahan. Bayangkan saja ketika banyaknya pengangguran waktu itu di ibu kota, kemudian bagaimana Gojek ini berkembang, kemudian bisa membuka peluang usaha dari yang awalnya hanya transportasi begitu ya, mengantarkan orang dari satu titik ke titik lain. Namun karena mereka memiliki teknologi, ada database-nya, kemudian ada big data yang tersimpan di sana. Oh, tahu ada keperluan orang lain, misalnya orang pergi minta antarkan untuk beli makanan. Oh, ada orang yang pergi mau ambil uang ke ATM dan lain segala macamnya. Sehingga memunculkan produk-produk tambahan, ada GoPay, ada GoFood, ada GoClean, ada GoGo yang lainnya. Dan ini tidak cukup sampai di sana tadi ya. Setelah sudah berhasil banyak membuka peluang usaha tadi, peluang bisnis gitu ya, bagaimana orang lain bisa juga mendapatkan profit dari itu, akhirnya berkembang. Muncullah di Thailand juga gitu ya, extend kemudian juga di Vietnam dan mungkin beberapa negara Asia yang lain. Nah, jadi di sini sekali lagi bagaimana melihat suatu bisnis itu dikembangkan menggunakan teknologi, maka itu bisa diarahkan kepada technopreneur ya. Jadi ini banyak sekali contoh-contohnya, namun salah satunya adalah yang sudah sangat tidak asing lagi untuk kita semua adalah
Gojek gitu ya, bagaimana yayasan, anak bangsa bisa ini gitu ya, di bawah, sekarang Mas Menteri ya, karena beliau menjadi Menteri Pendidikan, sebelumnya melihat peluang itu dan, dari peluang tersebut ya memunculkan banyak sekali akhirnya kesempatan-kesempatan bisnis yang lain, ya. Baik, kemudian di sini kita bisa lihat ada persamaan antara entrepreneurship dan juga technopreneurship. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana, bisa kita ya melihat resiko yang terjadi dan bisa, resiko apa saja yang diambil. Jadi kelihatan sama, baik itu di dalam entrepreneurship ataupun technopreneurship, itu jelas kelihatan ada resiko dalam berbisnis gitu ya. Tapi, tentunya inilah persamaan gitu ya. Kemudian, secara independen gitu ya, secara, self confident juga gitu, ini bisa sangat membantu dalam hal bagaimana tadi seorang technopreneur atau entrepreneurship tadi ketika mau berwirausaha itu, mmm lebih nyaman melakukannya karena selaku, diri pribadi gitu ya. Kemudian tentunya, suka tantangan gitu ya. Orang-orang yang bergerak di dunia bisnis itu tentunya suka tantangan ya, likes a challenge. Kemudian hardworking and tenacious gitu ya. Ya tidak bisa orang yang berwirausaha atau berbisnis, tidak tidak bekerja keras begitu ya. Kemudian tidak mudah putus asa, tidak mudah, patah semangat. Kemudian, tentunya punya energi yang luar biasa dan juga bisa meng-handle stres. Ya, bayangkan saja kalau kita tergantung sekali bisnisnya dengan teknologi, ada beberapa kemungkinan tadi yang terjadi gitu ya. Tapi, tentunya itu bisa di-handle stresnya gitu ya, entah dengan backup ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya nanti lebih ke teknis dalam hal, teknologi begitu. Kemudian has a strong sense of self-worth gitu ya. Jadi di sini, mmm, banyak para technopreneur atau, entrepreneurship itu sendiri, mereka punya rasa gitu ya, sense yang memang, eee, ingin memunculkan segala sesuatunya lebih gitu ya. Kemudian tentunya mereka juga seorang yang memiliki, pemikiran positif gitu ya, dan nggak mau melakukan sesuatu yang, gitu-gitu aja gitu ya. Kemudian, kebanyakan dari mereka adalah orang yang memiliki banyak teman gitu ya, relatif, yang juga menjalankan bisnis, sehingga mereka berkolaborasi menggabungkan bisnisnya tersebut, ya. Jadi itu persamaan antara, entrepreneurship dan juga technopreneurship. Jadi sama-sama orang yang bergerak di bidang bisnis, suka tantangan, tahu resikonya, kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, punya semangat lebih, kemudian juga tidak mau gitu-gitu aja, ya itulah, persamaannya. Kemudian ketika ada persamaan, ini juga ada perbedaan gitu ya, antara entrepreneurship dan juga technopreneurship. Secara skills gitu ya, entrepreneur lebih memiliki yang namanya, eee, kebebasan ya dalam, mengembangkan yang namanya, skill mereka. Tapi kalaunya entrepreneur gitu ya, itu, mmm, harus punya pengembangan gitu ya untuk, mmm, apa ya, memenuhi permintaan misalnya perusahaan atau yang lain-lainnya. Jadi itu, mmm, yang membedakan gitu ya. Nah, di sini sangat jelas baik dari skills gitu ya, dari lingkungan, environment gitu ya, kemudian ada resource gitu ya, kemudian failure and mistakes, decision making itu juga sangat berbeda, risk acceptance, attitude towards status gitu ya. Jadi, bagaimana nanti seorang entrepreneurship dan juga, technopreneurship ini tadi bisa gitu, bisa, secara tidak langsung gitu ya mengembangkan, pengembangan bisnisnya. Jadi perbedaannya memang dari segi jumlah, produk, dari segi jumlah, pelayanan gitu ya atau servisnya, itu juga berbeda ataupun dari segi, human resource development-nya gitu ya, pengembangannya, karyawannya dan yang lain-lain. Jadi, bedanya di situ, ya.
Kemudian di sini ada karakteristik dari bagaimana seorang entrepreneur yang dibilang bisa sukses gitu ya. Yang pertama itu memiliki desire for independence and a strong sense of initiative. Jadi desire ini adalah keinginan ya. Keinginan yang dimiliki secara pribadi dan itu akhirnya mengarah ke suatu inisiatif pengembangan produk kah, pengembangan jasa, layanan dan yang lain-lain. Kemudian termotivasi secara personal dan mendapat dukungan dari keluarga gitu ya. Maka di sini motivate by personal and family considerations. Kemudian react quickly to change. Nah, di sini ini yang paling penting ya untuk seorang entrepreneur ataupun technopreneur, dia cepat gitu dalam menanggapi segala sesuatu perubahan ya. Jadi tidak melakukan hal yang apa ya, cepat menanggapi begitu. Kemudian dedicated to their business gitu. Nah, ini memang yang namanya seorang pebisnis, entrepreneur atau technopreneur itu tadi, mereka memiliki dedikasi secara khusus untuk bisnisnya ya, bagaimana bisnisnya berkembang. Kemudian di sini juga ada tipe dari teknologi yang digunakan ya untuk entrepreneurship. Ada teknologi developers, kemudian ada teknologi user. Bagaimana mereka membuat misalnya suatu rangkaian aplikasi baik itu Android ataupun iOS ataupun sistem operasi yang lain yang bisa memunculkan, maka mereka disebutnya sebagai seorang inventors gitu ya. Karena ada teknologi di dalamnya yang dikembangkan untuk misalnya bisa tadi memasarkan produk atau jasanya, maka teknologi developers ini ya seperti inventors gitu ya, memunculkan segala sesuatunya. Kemudian ada juga teknologi user, siapa yang memang menggunakan teknologi yang sudah berkembang, mmm, tapi untuk kebutuhan pasar yang lebih baik gitu ya. Bagaimana kebutuhan pasar itu, dia berikan, maka ini juga bisa disebut sebagai inovator ya, karena mengembangkan. Nah, jadi silahkan nanti kalau menjadi seorang entrepreneurship mau menciptakan platformnya sendiri atau menggunakan platform yang sudah ada namun dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu inovasi yang luar biasa yang bisa masuk ke pasar tadi ya, ke target market yang memang diinginkan. Nah, setelah kita tadi mengetahui tentang tipe teknologinya dalam bidang entrepreneurship, di sini ada perbedaan tadi ya, diferensiasi dari entrepreneurial dan technopreneurial proses. Yang pertama di bawah ini adalah road mapping-nya gitu ya. Jadi tentu kita melihat sebagai apa namanya peluang, analisis peluangnya seperti apa gitu kan. Ketika kita melihat tadi analisis peluangnya itu sudah bagus, kemudian kita tinggal mengembangkan. Proses selanjutnya road mapping-nya itu adalah bagaimana bisnis prosesnya dijalankan ya. Bisnis planning-nya dijalankan, kemudian yang selanjutnya gathering resources ya, baik dari tadi raw materials, baik itu tadi dari SDM, baik itu tadi dari yang lain, itu dikumpulkan resources-nya sehingga memunculkan nanti suatu tindakan yang kita sebut sebagai implementasi gitu ya atau implementation. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal nanti scaling and harvesting. Nah, ini yang disebut bagaimana tadi proses-prosesnya ini berbeda gitu ya. Jadi ketika technopreneurial itu tadi prosesnya menggunakan teknologi, maka baik dari segi pencatatan misalnya ya untuk akuntansi ataupun hal-hal yang lain itu ter-record dengan jelas gitu ya. Nah, kalau yang masih menggunakan manual, konvensional gitu ya, bisnis-bisnis yang tanpa menggunakan teknologi, ya mungkin masih menggunakan pencatatan buku penjualan, kas gitu ya, yang lain-lain. Ini tentunya ada apa namanya, positif negatifnya, tapi ketika menggunakan teknologi tentunya dengan bantuan teknologi itu akan mempercepat dan juga mempermudah ya. Nah kemudian, eee, untuk selanjutnya di sini kita lihat bagaimana ide itu generation gitu ya. Ide itu secara tidak langsung dikembangkan, kemudian ide yang sudah berkembang tadi di-screening kira-kira yang mana yang bisa masuk,
Kalau sudah ketahuan baru, dites gitu ya konsepnya tersebut, sehingga memunculkan suatu bisnis, analisis yang memang dibutuhkan oleh pasar. Ketika sudah maka ada, eee, prototype gitu ya, disebarkan dulu ke pasar, kita lihat reaksi pasarnya seperti apa, sampai nanti tes marketing, eee, apa namanya, secara komersialnya seperti apa. Ketika sudah, maka tinggal dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi mulai dari startup gitu ya sampai bisa berkembang itu ya prosesnya lumayan lama gitu ya. Jadi mulai dari ide tadi sudah digambarkan apa segala macam, tes kebutuhan pasar, dianalisis lagi, sudah muncul prototipenya, ternyata diterima di pasar, kemudian dites lagi gitu ya, mungkin selama kalau 6 bulan itu bisa kelihatan cash flow-nya ya bagaimana. Kemudian dilihat juga break even point-nya seperti apa. Nah ini yang, memang mudah akhirnya ketika kita menjadi seorang teknopreneurial, menggunakan teknologi itu secara tidak langsung terekam, terdata, sehingga memang memudahkan untuk analisis. Nah, secara tidak langsung gambaran umum dari technopreneurship itu sendiri berkembang gitu ya. Jadi dari tahun 1980-an itu ya bagaimana komputer itu dikembangkan waktu itu di Singapura dan ini juga mengembangkan berbagai jenis di bidang, information technology gitu ya. Akhirnya mengarah ke sektor ekonomi. Kemudian bagaimana juga pengembangan dari ThreadNet gitu ya, yang, waktu itu, the first in the world gitu ya. Jadi memang dengan adanya internet ya akhirnya, penjualan-penjualan ini berkembang gitu ya. Tidak lagi target marketnya misalnya di pasar tertentu, tapi lebih luas ya. Bayangkan sekarang dengan technopreneurship, kita bisa jualan kemana aja ke seluruh dunia gitu ya. Nah ini yang, membedakan gitu ya, bagaimana nanti ekspor, impor, kemudian bagaimana, dokumentasi atau dokumen-dokumen secara elektronik gitu ya, untuk menembus pasar dunia dan yang lain-lain dibutuhkan. Maka pengembangannya juga berbeda. Tidak ada lagi nanti ngurus, apa ya, surat izin usaha itu misalnya ke kelurahan atau ke kecamatan. Sekarang juga mengurus misalnya nomor induk berusaha, perizinan berusaha itu sudah online. Artinya apa? Memang teknologi ini sangat mempermudah sekarang gitu ya. Kita bisa melakukan perizinan usahanya online, kemudian juga membuka usahanya online. Ya sekali lagi, bedanya entrepreneurship dan technopreneurship tadi, mereka bersandar kepada teknologi gitu ya. Bahkan kalau kita bahas lebih lanjut nanti ya di pertemuan-pertemuan yang lain, mereka tidak memerlukan yang namanya gudang gitu ya, warehouse, kemudian tempat atau toko untuk jualan. Ya cukup platform bisnisnya mereka punya domain, punya hosting, kemudian punya jalur internet, mereka bisa sudah memasarkan produk atau jasanya. Nah, kemudian, ini masih tentang pengembangan bagaimana technopreneurship tadi. Jadi technopreneurship itu dimulai dari ketika, IBM gitu ya mengakuisisi, Lenovo di tahun 2004 dan akuisisi ini oleh Thomson dan, apa namanya, tentang manufaktur televisi ya, TLC Multimedia itu, ini yang mengawali gitu ya. Jadi di era baru sekarang pengembangan technopreneurship ini, berkembang di media itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana big data analitik itu dan smart city application itu memang dikembangkan. Jadi bahkan sekarang namanya smartphone, smart home, segala sesuatunya udah dihubungkan dengan teknologi. Bagaimana ketika kita lupa mematikan lampu di rumah atau yang lain gitu ya, kita bisa, dari kantor menggunakan aplikasi. Kemudian banyak hal-hal yang lain. Akhirnya memang karena ini kebutuhan pasar, teknologi sudah berkembang sedemikian rupa, ya akhirnya muncullah technopreneurship ini gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya perkembangan teknologi memang mempengaruhi kebanyakan kepada ekonomi itu sendiri ya, atau bisnis itu secara menyeluruh. Nah, secara tidak langsung ini juga masuk ke SDGs gitu ya, bagaimana, dengan technopreneurship ini tentunya bisa reduce property tadi ya, eee, menuntaskan angka kemiskinan. Tadi contoh Gojek di Indonesia ketika banyak pengangguran, tahu idenya, orang ada kebutuhan,
Kalau dulu orang mau naik, ojek gitu ya, atau cari ojek harus pergi ke pangkalan atau menunggu dulu, akhirnya dibuatkanlah satu aplikasi di mana mempertemukan antara pengguna dengan, eee, pemberi layanan gitu ya, dan akhirnya lebih efektif dan lebih efisien, dan membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian, tentunya banyak ya dari, ini yang akhirnya terselamatkan gitu ya, itu bisa mengurangi yang namanya, pengangguran tadi dan reduce property tadi ya, angka kemiskinan. Dan bahkan, masalah gender equality gitu ya, atau apa namanya, life and yang lain-lain itu akan sangat berpengaruh nanti dengan entrepreneurship ini tadi ya, bagaimana rumah pintar tadi gitu ya, bagaimana hal-hal yang lain tadi dikembangkan. Jadi memang, banyak perusahaan besar yang sudah mengarah ke sana yang sifatnya juga teknologi sekarang menjadi acuan bisnis gitu ya, maka tidak bisa dipungkiri entrepreneurship ini sangat berkembang sekarang, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya selama ini, mungkin yang di sekitar kita yang kita bisa rasakan adalah smart school ya. Bagaimana waktu pada pandemi COVID-19, orang harus kerja di rumah, tidak ada perkuliahan, tidak ada sekolah, maka dimunculkan ada yang namanya, WFH, work from home ya, atau, belajarnya waktu itu menggunakan media luring, luar jaringan atau online gitu ya. Akhirnya ada smart school, di mana mereka menggunakan LMS. Nah, LMS ini sendiri sebenarnya sudah lama dikembangkan gitu ya, bagaimana tapi semenjak saat itu mulai booming, akhirnya muncullah yang seperti saya sampaikan tadi, edupreneur. Mereka membuka akhirnya kursus online yang tidak perlu ada ruangan khusus untuk, orang berhadir untuk belajar gitu ya, ataupun hal-hal yang lain, mereka cukup mengakses melewati aplikasi dan sekarang banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu. Kemudian ada telehealth ya. Jadi, bermunculan juga di Indonesia seperti misalnya contoh Halodoc gitu ya, kemudian Gigi ID dan yang lain-lain yang sifatnya kita nggak perlu lagi pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk sekedar memeriksa kesehatan kita gitu ya. Kemudian multi-purpose card gitu ya, ini sangat terasa juga sekarang. Walaupun kalau di Indonesia, kartu tanda penduduk kita itu masih belum, apa ya, sepenuhnya elektronik kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kalau di negara-negara lain, negara maju itu, mereka sinkron segala sesuatunya dengan, kartu tanda penduduknya gitu ya, bahkan bisa dipakai untuk naik, MRT, kemudian untuk naik kendaraan umum ataupun belanja dan yang lain-lain. Jadi, mungkin kita tinggal menunggu gitu ya, nanti, juga akan seperti itu. Tapi sudah mulai bermunculan multi-purpose card ini seperti misalnya di tol kita menggunakan, kartu elektronik gitu ya, yang tidak perlu apa namanya, bayar cash lagi, ya. Jadi, banyak sekali. Kemudian ada electronic government gitu ya, ini juga sangat terasa mungkin udah banyak kantor-kantor yang menggunakan, presensi daftar hadir itu sudah menggunakan misalnya scan wajah atau scan, fingerprint dan yang lain-lain. Kemudian research and development cluster di mana sudah mulai berkembang karena sudah ada entrepreneurship itu tadi. Kemudian, tentunya bagaimana manufacturing ya, secara apa namanya, menyeluruh tadi di dunia gitu ya. Jaringan-jaringan ini sudah terbentuk, kemudian broadcast marketing center, entrepreneur development. Jadi ini hal-hal yang memang sifatnya tadi seperti yang saya bilang, tidak bisa dipungkiri lagi pada saat, sekarang ini gitu ya. Nah, di kesimpulan kali ini tentunya saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa technopreneurship itu sendiri adalah kombinasi dari kata teknologi dan juga entrepreneurship. Jadi muncullah teknologi yang tergabung dengan entrepreneurship gitu ya. Bagaimanapun juga technopreneurship ini tidak terlepas dari yang namanya pengembangan bisnis yang dibantu oleh teknologi. Jadi ya apapun itu segala sesuatunya teknologi itu diciptakan adalah mempermudah dan membantu kehidupan manusia ya. Jadi pada kesempatan kali ini
saya cukupkan untuk pertemuan kali ini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang lain, ya tentunya masih di mata kuliah yang sama di Technopreneurship. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.